Shalom buat kita semuanya umat-umat Tuhan dimanapun berada pada saat yang berbahagia ini. Kita patut bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan untuk segala berkat dan hal-hal yang indah yang masih kita rasakan hingga pada saat ini. Sehingga di saat ini kita kembali lagi untuk mendengarkan pelajaran sekolah Sabat hari Selasa dengan judul Hari Ini Jika Kamu Mendengar Suaranya. Ayat intinya terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 6 sampai 11. Ibrani 4 ayat 6 sampai 11, di mana di sini menceritakan hari perhentian yang disediakan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudari dimanapun kita berada pada saat ini, ada suatu hari perhentian yang diberikan Allah kepada orang-orang Israel dan juga kepada kita pada saat ini. Kegagalan orang Israel memasuki tempat dan hari perhentian tidak menghalangi Tuhan untuk bekerja dengan umatnya. Tuhan tetap setia kepada janjinya dan akan memenuhi janji tersebut. Di mana dikatakan Allah tetap setia memenuhi janjinya di dalam kehidupan kita. Sekalipun ada kegagalan di orang-orang Israel pada saat dahulu kala. Paulus dalam kitab Ibrani mengingatkan undangan Tuhan yang sama kepada pengikut Yesus untuk masuk ke dalam tempat dan hari istirahat itu. Janji itu juga dikatakan diberikan kepada Daud dan masih belum diklaim. Itu terdapat di dalam Ibrani 4 ayat 6 dan 7. Dan juga di dalam Mazmur pasal 95. Perhentian itu justru sudah tersedia sejak penciptaan. Itu sebabnya undangan diberikan hari ini. Jika engkau mendengar suaranya, janganlah keraskan hatimu. Jadi ada hal-hal yang indah di dalam kehidupan kita. Dikatakan hari ini, jika kamu mendengarkan suaranya, jangan keraskan hatimu. Ini adalah suatu teguran kepada umat-umat Tuhan, yaitu bangsa Israel, di mana mereka juga sering mengeraskan akan hati mereka masing-masing. Apa makna hari ini? Yaitu yang pertama ialah konsep ini tidak bisa lepas dari perkataan Musa dalam kitab Ulangan 5 ayat 3. Ketika Musa hendak memperbarui perjanjian Israel dengan Tuhan di perbatasan tanah Kanaan. Ini menunjukkan satu hal yang sangat penting. Ini adalah momen refleksi ketika Musa mengundang orang Israel untuk menyadari bahwa Allah telah setia kepada Israel. Jadinya Musa mengundang bahwasanya marilah setia kepada Tuhan, marilah mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, marilah datang kepada Tuhan. Tetapi umat-umat Israel atau bangsa Israel pada saat itu masih saja tidak mendengarkan apa yang diinginkan Tuhan di dalam kehidupan umat-umat Israel. Bahwasanya dikatakan Musa juga mengundang mereka, mengajak mereka untuk menyadari bagaimana akan kasih sayang Tuhan, bagaimana Allah itu juga setia kepada Israel, bagaimana Allah itu juga menuntun bangsa Israel di dalam kehidupan mereka menuju tanah Kanaan. Yang selanjutnya, ini menyatakan saat terbaik untuk memutuskan setia kepada Tuhan.
Jadi ada lagi ajakan untuk datang setia kepada Tuhan. Untuk hari semakin lebih mendekatkan diri kepada Tuhan. Inilah ajakan-ajakan daripada juga pimpinan-pimpinan yang memimpin bangsa Israel pada saat itu keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, di mana dikatakan, marilah setialah kepada Tuhan. Marilah umat-umat Israel ataupun bangsa Israel, datanglah dengan sepenuh hati kepada Tuhan. Ini menunjukkan waktu pengambilan keputusan. Kita juga sebagai umat Tuhan harus bisa mengambil keputusan yang terbaik untuk kita datang kepada Tuhan. Dan adalah sebuah kesempatan yang indah, sekaligus bahwasanya bahaya yang seperti yang terjadi juga kepada Israel itu adalah supaya kita tidak ikuti di dalam kehidupan kita masing-masing. Dalam konteks Ibrani, ini menunjukkan era pemenuhan janji Tuhan yang menetapkan Yesus sebagai penguasa dalam pemenuhan janji-janji Tuhan. Ini berarti pengukuhan Yesus menunjukkan satu era baru akan berkat dan kesempatan kepada kita, umat-umat manusia. Yesus telah mengalahkan musuh dan meresmikan perjanjian baru. Itu sebabnya manusia dapat mendekatkan dirinya dengan penuh keberanian ke dalam hadirat Tuhan. Jadi kita bisa selalu mendekatkan diri kita ke hadirat Tuhan melalui berdoa kepada Tuhan, membaca akan firman Tuhan, mengikuti apa yang dikatakan Tuhan, menjalani perintah Tuhan. Itu adalah bentuk dari penurutan atau kesetiaan kita kepada Tuhan pada saat ini. Ini juga menolong manusia untuk menyadari bahwa Tuhan telah setia kepada manusia dan telah memberi manusia semua alasan untuk menerima undangannya segera dan tidak ditunda-tunda. Memberikan suatu ajakan yang baik, memberikan suatu ajakan yang penuh kasih di dalam kehidupan kita umat-umat Tuhan. Kalau Tuhan sudah mengajak kita, kalau juga Tuhan sudah mengundang kita, baik melalui umat-umat Tuhan yang dipakai Tuhan di dalam kehidupan kita, ataupun para penginjil, para pendeta, dan yang lain-lainnya, di mana ada suatu kegagalan pada saat bangsa Israel juga pada saat itu. Tetapi kegagalan ini juga jangan sampai kita ulangi pada saat ini. Bahwasanya dikatakan hari ini, jika kita mendengarkan suaranya, jangan keraskan hati kita masing-masing. Ada arahan bahwasanya datang kepada Tuhan, ada juga arahan yaitu supaya kita bisa menguduskan akan hari Sabat. Ini adalah perintah-perintah yang baik, yang indah. Dan kita pada saat ini ialah masih dalam perjalanan menuju tanah Kanaan, yaitu kerajaan sorga. Marilah dengan pelajaran ini, hari ini, jika kita mendengarkan suara Tuhan, jangan kita keraskan hati kita masing-masing, tetapi kita mengikuti apa yang Tuhan inginkan, yang Tuhan kehendaki di dalam kehidupan ini. Dengan itu, kita selalu berdoa agar Rohul Kudus menjadi bahagian kita masing-masing, supaya kita bisa mengikuti apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan manusia. Kiranya dengan pelajaran ini bisa menolong kita untuk semakin lebih dekat dan setia kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semuanya, umat-umat Tuhan.